Shalom semuanya. Shalom. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Baik dong. Baik dong, kan kita akan merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah perayaan Paskah Keluarga Besar SMP Negeri 157 Jakarta tahun ajaran 2020-2021. Dengan tema Kebangkitannya Memulihkan Kehidupan dan dengan subtema Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Yang diambil dari Ulangan 30 ayat 3. Nah, sebelumnya kita mau ngasih tahu nih, di sepanjang ibadah acara perayaan Paskah kita hari ini, kita akan melaksanakan kuis yang berjumlah 10 soal untuk kelas 7 dan kelas 8. Kuis tersebut akan tertera di bawah ini. Nah, jika kalian dapat menjawabnya, kalian bisa japri jawaban tersebut ke Ibu Sarila dengan menyertakan nomor soal serta jawaban yang tepat. Siapa yang dapat cepat japri jawaban tersebut ke Ibu Sarila, maka itulah yang akan menjadi pemenangnya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita akan berdoa pembuka kita yang akan dibawakan oleh Ibu Rahmi Sudarti. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami bersama-sama menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami ya Bapa, kalau Engkau sudah berkenan menyertai kami, memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Dan seperti saat ini Bapa, Engkau juga berkenan menyatukan hati kami, anak-anak-Mu, keluarga besar Kristiani SMP Negeri 157, untuk kami mengingat, mengintrospeksi akan kasih Tuhan dan karunia keselamatan yang Bapa berikan kepada kami dan umat manusia seluruhnya. Bapa Surgawi, kiranya Engkau juga berkenan hadir bersama-sama kami pada saat ini dalam rangka kami merayakan Paskah SMP Negeri 157. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Tuhan ada di tengah-tengah kami, berkati setiap acara yang akan kami lakukan, dan kiranya Engkau memimpin acara ini semuanya. Damai dari awal hingga selesai. Bapa, berikan hikmat bagi kami, para panitia, sehingga acara boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan
dan menebus dosa bagi kami umat manusia. Kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Paskah oleh Renata Datnyane Marta. Shalom, selamat siang semuanya. Pada hari yang indah ini, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kesempatan kepada kita untuk merayakan Paskah dan memuji namanya. Penghormatan saya kepada Bapak Ibu Guru, para orang tua murid, dan teman-teman saya yang berbahagia. Walaupun kita belum dapat menyelenggarakan ibadah ini secara tatap muka langsung, saya yakin hal itu tidak mengurangi kenikmatan ibadah kita sesuai tema kita tahun ini, kebangkitan yang memulihkan kehidupan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu Guru dan seluruh orang tua yang senantiasa mendukung pelaksanaan ibadah Paskah SMP 157 tahun 2021 ini. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh panitia dan teman-teman yang bertugas dalam ibadah ini. Dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus dan kerja keras serta dukungan dari semua pihak, acara ini tidak mungkin dapat terlaksanakan. Mari kita menjalankan ibadah Paskah kita tahun ini dalam sukacita. Saya mewakili seluruh panitia mohon maaf jika ada pengurangan dalam pelaksanaannya. Salam sehat, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kita akan terus memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan Kepala Sekolah SMP 157 Jakarta yang diwakilkan oleh Bapak Lambok Pakpahan. Shalom. Yang terhormat Bapak Pendeta, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua, yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya sayangi anak-anak SMPN 157 Jakarta. Pertama-tama kita harus memuji dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena pada saat ini kita bisa berkumpul dalam perayaan Paskah dengan tatap maya. Sehubungan perayaan ini, saya mewakili kepala sekolah untuk menyampaikan terima kasih kepada semua orang tua yang sudah berpartisipasi
juga kepada semua pihak yang membantu pelaksanaan ini. Saya pribadi sangat berterima kasih atas kerjasama seluruh panitia. Sadar atau tidak sadar, pasti selama perjuangan ini mungkin ada suka dan tidak suka. Oleh karena itu, mari kita meninggalkan yang tidak suka dan fokus untuk merayakan Paskah hari ini. Sebelum saya akhiri, saya selaku mewakili kepala sekolah meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua yang hadir pada hari ini. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhirnya, kami mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mana nih teman-teman, masih semangat gak? Masih dong. Masih dong, kita akan menyanyikan lagu Kristus Bangkit, Soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sidang jemaat, Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Sekarang Ia berkenan hadir dalam persekutuan kita. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Ibadah kebangkitan Yesus Kristus terjadi di dalam pertolongan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan dari Dia yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya sampai selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Dengan semangat ya teman-teman. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Kita menyanyikan lagu Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan.
dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah, sekarang saatnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Trio Kasih. Pahlawan salibnya, anjungkan panji raja, dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan mengaku menyembah. Hai bangkit pagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin tertekan. Kita akan masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Bahasa Cintamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu murah bambu, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar
agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Nah, sekarang kita akan menyaksikan persembahan pujian dari kelas 7. Tanda paku di kaki dan tangan, Tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu pada sore hari ini Tuhan, di mana Engkau Allah telah menolong kami dari awal hingga selesai ibadah kami. Dan di tengah-tengah ibadah ini kami mau memberikan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi sore hari ini. Limpahkan berkat-Mu kepada kami 100 kali lipat, sehingga kami sadar akan pemberian yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan bukan hanya materi, kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Karena Salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup,
Segala puji hormat kemuliaan bagimu Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus. Di sore hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami keluarga besar SMP Negeri 157 Jakarta, kami dapat merayakan kemenangan Yesus Kristus yang kami namakan Paskah. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mendengarkan sabdamu. Berikan kepada kami telinga sebagai seorang murid untuk dapat kami mendengarkannya dengan baik, dan berikan kepada kami hati sebagai seorang hamba sehingga kami dapat menyimak dan menerima firman-Mu di dalam hati kami yang terbaik. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Nats firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan pada sore hari ini terambil di dalam Ulangan pasal 30 ayatnya yang ketiga, berbunyi demikian. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menyerahkan engkau. Tema kita pada sore hari ini dalam rangka perayaan Paskah adalah kebangkitannya memulihkan kehidupan. Saudara dikasihi Tuhan, salah satu kebanggaan kita menjadi orang Kristen adalah karena kita memiliki Allah yang hidup. Allah yang memberikan dirinya untuk menderita, untuk mati, bahkan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Itulah sebabnya dalam pandangan kekristenan bahwa Paskah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena peristiwa tersebut adalah merupakan intisari iman Kristen. Dalam perjanjian lama kalau kita membaca Keluaran pasal 12 ayat 23, pengertian kata Paskah itu adalah lewat. Darah korban binatang yang disapukan pada kedua pintu rumah orang Israel. Dan ketika malaikat Tuhan lewat di sana untuk memusnahkan bangsa Mesir, lalu dia melihat darah yang ada di tiang pintu itu, maka rumah tersebut akan lewat tentang malapetaka. Tidak ada kutu di sana dan tidak ada kematian. Artinya melalui kuasa Paskah ini adalah segala kutuk lewat, segala kematian lewat, segala ketakutan orang-orang percaya adalah lewat. Jadi kebangkitan Yesus Kristus adalah menandakan bahwa dia telah mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Sekaligus hal ini yang merupakan ketakutan umat manusia di dunia. Tetapi sebaliknya, berita baik dalam Paskah adalah orang percaya memiliki kepastian hidup yang kekal, memiliki kepastian tentang kehidupan masa depan, dan kepastian bahwa lenyapnya segala keraguan dan ketakutan setiap orang percaya. Mengapa saudara? Karena kebangkitan Kristus itu adalah telah mengalahkan maut dan membawa kita pada pemulihan dan kemenangan demi kemenangan. Mungkin saat ini umat Tuhan dimanapun berada, ada keraguan di dalam hati, ada pertanyaan di dalam hati. Misalnya orang yang sedang sakit berkata, adakah kesembuhan bagiku? Ada berita baik buat saudara dalam Paskah ini. Kalau Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, masakan penyakit saudara tidak dapat disembuhkan. Mungkin ada yang berkata, waduh Paskah demi Paskah, persoalan hidup saya tidak selesai-selesai. Rumah tangga saya penuh dengan persoalan. Ekonomi, usaha, keuangan saya tidak ada perubahan. Jawaban saya sederhana saudara. Kebangkitan Kristus adalah jawaban dari pertanyaan semua manusia. Apakah pertanyaan mau Tuhan menyembuhkan? Pertanyaan apakah Tuhan mau mengampuni? Pertanyaan apakah Tuhan memberkati dan memulihkan? Dan 1001 pertanyaan manusia. Mari kita bawa di kaki Tuhan Yesus yang hidup. Oleh karena itu saya dapat pastikan bahwa hidup kita akan diberkati. Hidup kita akan disembuhkan. Hidup kita akan dipelihara, diberkati dan dipulihkan.
tema kita hari ini adalah kebangkitannya memulihkan kehidupan. Kalau berbicara tentang pemulihan, selalu berhubungan dengan keadaan dan situasi. Seperti apa? Situasi yang kacau, situasi yang rusak, situasi yang menyimpang dari sebenarnya. Oleh karenanya, perlu dikembalikan pada keadaan yang semestinya, pada keadaan semula. Nah, apa kaitannya dengan kehidupan kita hari lepas hari, saudara? Pada saat manusia diciptakan, Allah berkata, sungguh amat baik. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia dihantui dengan ketakutan, rasa takut. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka Alkitab mencatat bahwa telah rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Dan Alkitab mencatat bahwa upah dosa adalah maut dan telah kehilangan kemuliaan Allah di dalam diri setiap manusia. Namun dengan keberdosaan manusia itu, rencana awal yang mulia itu adalah dapat digagalkan oleh kejatuhan manusia. Tidak. Rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Oleh karena kasih-Nya yang besar, oleh karena kemurahan-Nya yang besar, Tuhan akan memulihkan, mengembalikan kemuliaan-Nya yang hilang di dalam diri manusia. Dia akan mengembalikan keadaan manusia, gambar manusia seperti gambar Allah dan gambar manusia. Dengan cara apa, saudara? Dia akan datang ke dalam dunia. Dia menderita, dia bangkit supaya apa? Supaya manusia yang menerimanya, manusia yang percaya kepadanya, tidak akan dihukum, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah karya pemulihan itu. Inilah karya keselamatan kita itu. Sekaligus alasan panitia mengapa mengangkat tema ini adalah membuat tema Paskah pada sore hari ini adalah kebangkitannya memulihkan keadaan. Apakah pemulihan ini hanya sebatas pemulihan jiwa kita? Keselamatan jiwa kita? Apakah hanya sebatas memulihkan hubungan kita dengan Tuhan? Tidak, saudara. Pemulihan yang dikerjakan oleh Kristus adalah menyangkut semuanya aspek kehidupan termasuk jasmani kita. Mengapa? Karena Allah itu dia bekerja secara sempurna. Mengapa Allah memulihkan umat-Nya seperti itu, saudara? Jawabannya sederhana, karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Persoalannya adalah bagaimana supaya kita mengalami pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan itu. Kalau kita membaca ayat 2 dari bacaan kita tadi, ada kalimat di situ dikatakan, apabila engkau berbalik kepada Tuhan, dan seterusnya. Ini berbicara tentang pertobatan. Maka kalau mau saudara dan saya mengalami pemulihan dari Tuhan, maka dasari dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara ingat kisah seorang anak yang hilang di dalam Alkitab? Ketika dia sadar dan ketika dia bangkit dan berkata, aku bangkit, aku kembali kepada Bapakku, aku berhenti pada jalanku yang sesat ini. Semenjak aku meninggalkan Bapakku, aku hidup dalam penderitaan. Sementara di rumah Bapakku ada banyak persediaan makanan. Aku bangkit, aku kembali kepada Bapakku. Apa yang terjadi, saudara? Dari jauh, Bapaknya melihatnya, Bapaknya berlari, dia memeluk, dia mencium, dan kemudian anaknya dipulihkan. Keadaan anaknya dipulihkan dari keadaan yang rusak menjadi keadaan yang benar. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah dia bangkit, dia juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tujuannya untuk memulihkan iman percaya mereka, untuk memulihkan rasa ketakutan dan keputusasaan kepada murid-murid. Setiap saat, saudara, Tuhan menampakkan diri kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, adakah tempat di hati kita? Setiap saat Roh Kudus bekerja mengingatkan kita tentang apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mendengarkannya ataupun tidak? Jadi yang pertama, saudara, supaya kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan, adalah alami pertobatan yang sungguh-sungguh.
Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami pemulihan dari Tuhan? Datang dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan, memohon pengampunannya. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 sangat jelas. Berkata, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni segala dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Memulihkan negeri dalam pengertian ini, memulihkan keadaan, kediaman kita, rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan gereja kita, dan kehidupan kita secara pribadi. Kalau saat ini saudara, ada di antara saudara yang sedang dalam pergumulan berat, keluarga sedang kacau, hubungan suami istri sedang kacau, hubungan orang tua dengan anak-anak, menantu dengan mertua, atasan dengan bawahan sedang terganggu. Saya mau katakan kepada saudara, jangan menggunakan kata kenapa menyelesaikannya, karena itu adalah menuntut dan juga memojokkan saudara. Tetapi pakailah kata bagaimana. Itu adalah relasi atau komunikasi dua arah. Duduk di bawah kaki Yesus dan untuk mengalami pemulihan darinya. Untuk memulihkan keadaan yang sudah porak-porakan saudara. Tidak ada jalan lain selain daripada pertobatan. Dan pertobatan itu jangan tuntut orang lain yang memulainya. Tetapi mulailah pada diri sendiri. Bila terjadi keretakan hubungan di antara satu dengan yang lain, jangan biarkan berlama-lama. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Selesaikan bersama Yesus. Rajut kembali kasih yang telah redup. Dan setelah itu, ada kabar baik buat saudara. Sehitam dan seburuk apapun masa lalu saudara, maka Tuhan dapat membuat terang benderang di masa yang akan datang. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saudara. Akhirnya, dalam perayaan Paskah ini, mari jemaat Tuhan, mari keluarga besar SMP Negeri 157 membangun sebuah keyakinan bahwa kita mengalami pemulihan di berbagai aspek kehidupan. Sehingga hari besok kita memiliki terobosan-terobosan baru. Pintu-pintu yang tertutup selama ini akan terbuka bagi kita. Pintu kelimpahan, pintu berkat, pintu kesembuhan, pintu pemulihan akan terbuka bagi kita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih firman-Mu, di mana Engkau telah menjamin bahwa dengan kebangkitan-Mu, dengan kemenangan-Mu, umat-Mu yang percaya kepadamu akan mengalami pemulihan di berbagai aspek kehidupan. Kami percaya ini Tuhan, bahwa pemulihan itu akan terjadi, pintu-pintu kelimpahan, pintu berkat, kesembuhan, dan pemulihan akan kami alami di dalam perayaan Paskah ini. Terima kasih, hamba-Mu berhenti sampai di sini. Hamba-Mu sangat terbatas, baik dari segi pengetahuan maupun dari segi ruang waktu. Tetapi ada satu yang tidak terbatas, Roh Kudus. Biarlah Engkau yang mengajari kami, membimbing kami, mulai hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan prosesi pembasuhan kaki. Kita akan menyaksikan foto-foto kenangan kakak-kakak kelas 9 kita yang sebentar lagi akan meninggalkan sekolah yang kita cintai untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kita melaksanakan acara pembasuhan kaki dan kami mengharapkan juga Bapak, Ibu, dan anak-anak kami di rumah dapat mengikutinya. Kita dengarkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 13 ayatnya yang keempat dan kelima. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, yang mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara dikasihi Tuhan, dalam realita kehidupan kita hari lepas hari, meskipun kita sudah menjadi anak-anak Tuhan,
tidak terlepas kita daripada berbuat salah dan berbuat dosa. Hidup kita sebenarnya kotor, berdebu, dan terpolusi dengan pengaruh-pengaruh dunia ini. Oleh karenanya perlu dibasuh dan perlu dibersihkan. Sebelum Yesus mati, dia meninggalkan sebuah teladan, yaitu untuk membasuh kaki murid-muridnya, supaya mereka dapat melihat gambaran pengorbanan dan kerendahan hati yang tulus, supaya mereka dapat mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dan demi pengampunan dosa-dosa mereka. Dan setelah Yesus melakukan bagiannya, dia berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu." Itulah sebabnya pada saat ini kita juga melakukan acara pembasuhan kaki dengan anak-anak Rokris, khususnya kelas 9 bersama dengan orang tuanya. Sebelumnya dengarkan pesan-pesan firman Tuhan. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Dan hai orang tua, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bagi anak-anak, kasihilah orang tuamu. Mengasihi orang tua adalah semasih hidup. Bukan nanti setelah mati baru menyesal, baru merasa kehilangan, baru mengingat-ingat kebaikan-kebaikan mereka. Apalagi jangan pernah merendahkan orang tua dengan kata-kata kuno, dengan kata-kata jadul, buta huruf, tidak modern. Saya mau katakan bahwa sesungguhnya orang tuamu itulah yang lebih modern daripada anak-anaknya. Kenapa? Karena orang tua berjuang mati-matian menyekolahkan anaknya supaya menjadi insinyur, supaya menjadi orang-orang yang berguna, supaya menjadi pemimpin, supaya menjadi orang yang hebat, orang yang sukses. Oleh karena itu, sekalipun anak-anak pintar, sekalipun anak-anak hebat, sekalipun anak-anak kaya, tetaplah hormati kedua orang tuamu, supaya berkat-berkat Tuhan tercurahkan di atasmu. Dan apabila anak-anak durhaka kepada orang tua, maka celakalah engkau seumur hidupmu. Begitu juga dengan orang tua, jadilah teladan yang baik dalam iman kepada anak-anak, karena orang tualah yang menjadi gambaran yang hidup, yang dapat dilihat dan dapat ditiru oleh anak-anak dalam hidup takut akan Tuhan hari lepas hari. Orang tua jangan hanya puas dengan mencukupkan nafkah mereka, bekerja keras mengumpulkan harta untuk diwariskan kepada anak-anak, tetapi berikanlah perhatian sebaik-baiknya dalam perkembangan rohani anak-anak. Sebab walaupun nanti kita akan mewariskan harta benda kepada mereka, rumah yang mewah, kendaraan bermerek, tanpa ada iman, tanpa ada rasa takut akan Tuhan, justru itu dapat mencelakakan anak-anak. Tetapi meskipun kita tidak mewariskan sesuatu, tetapi jika kepada mereka ada iman dan ada rasa takut akan Tuhan, maka mereka bisa bertahan hidup walaupun keadaan sulit apapun. Jadi hampir dapat dipastikan, baik pun kita sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak, pasti berbuat salah di sepanjang kehidupan kita. Anak-anak sering-sering menyakiti hati orang tua, membuat orang tua kecewa dan sakit hati. Tetapi orang tua juga mungkin pernah gagal memberikan contoh, memberikan teladan. Mungkin juga orang tua pernah menyakiti hati anak-anaknya. Tetapi inilah Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah di antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar oleh karena dosa-dosamu." Maka dosa itu harus dibereskan. Menjelang anak-anak kita mengikuti ujian, marilah kita bersama-sama memohon pengampunan dari Tuhan melalui acara pembasuhan kaki ini, supaya anak-anak kita dapat dipulihkan, juga keluarga kita dapat dipulihkan, pikiran anak-anak kita dapat terbuka di dalam menghadapi ujian. Dan bukan hanya sebatas itu, supaya hari-hari ke depan mereka penuh dengan kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar.
Kita telah bertemu dan saling mengasihi. Tibalah saatnya kita akan berpisah. Suatu hari nanti kita bertemu lagi dan saling mengisi, saling mengasihi. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum kau pergi, ku ingin kau tahu ku cinta kau. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih padamu. Masa indah yang pernah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju, dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Kita telah bertemu dan saling mengasihi. Tibalah saatnya kita akan berpisah. Suatu hari nanti kita bertemu lagi dan saling mengisi, saling mengasihi. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum kau pergi, ku ingin kau tahu ku cinta kau. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih padamu. Masa indah yang pernah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju, dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih padamu. Masa indah yang pernah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju, dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih padamu. Masa indah yang pernah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju, dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Sungguh mengharukan bagi kita ya teman-teman, tetapi memang demikian. Di mana ada perjumpaan, pasti selalu ada perpisahan. Tetapi bagi kita, perpisahan itu hanyalah sebuah jarak yang tidak akan memisahkan kita untuk merasakan kita selalu dekat di hati. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan
Engkau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Anak-anak peserta didik SMP Negeri 157 Jakarta, Bapak dan Ibu yang ada di rumah, beserta seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang mengikuti acara ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada hari ini kami bisa merayakan Paskah di keluarga besar SMP Negeri 157 Jakarta. Kami bangga memiliki Allah yang hidup, yang memberikan juga kepada kami kehidupan, dan kami memiliki keselamatan dan kepastian hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Dalam perayaan ini ya Tuhan, izinkan kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Yang pertama-tama kami menyerahkan persiapan anak-anak kami, khususnya kelas 9 yang mengikuti ujian pada hari Senin tanggal 5 April yang akan datang. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran mereka, sehingga mereka bisa menyelesaikan soal-soal ujian dengan baik. Anugerahkanlah kepada mereka kepintaran dan hikmat, seperti yang telah Engkau anugerahkan kepada Daniel dan sahabat-sahabatnya, 10 kali lipat lebih pintar daripada orang-orang sezamannya. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau membuat anak-anak kami sukses. Mereka lulus dengan hasil yang baik, dan Tuhan mempersiapkan kepada mereka sekolah yang lebih baik pada jenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka dapat melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Pertolongan Tuhan selalu beserta dengan mereka. Berkati kesehatan mereka dan jauhkan segala rintangan dan hambatan di dalam mengikuti ujian pada hari Senin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk seluruh panitia Paskah di tahun ini. Mereka Tuhan telah melakukan yang terbaik. Mereka banyak berkorban, tetapi genapilah janji-Mu bagi mereka ya Tuhan, bahwa jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Demikian juga semua orang tua yang telah mendukung acara ini dapat terselenggara dengan baik. Baik yang mendukung di dalam dana, pikiran, dan juga tenaga. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau perhitungkan itu sebagai kebenaran bagi mereka, dan Tuhan mampu mengembalikan kepada mereka jauh lebih besar dan jauh lebih baik dari apa yang telah mereka berikan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa khususnya untuk lembaga SMP Negeri 157 Jakarta. Berkatilah lembaga ini ya Tuhan, mulai daripada pimpinan, kepala sekolah, para wakil, seluruh staf, guru-guru, dan seluruh siswa-siswi yang ada di dalamnya. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, sehingga mereka mampu untuk mencetak dan mempersiapkan generasi-generasi yang berhasil, yang sukses, yang berguna di tengah-tengah dunia dan juga di tengah-tengah bangsa kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berikan kami semuanya kesehatan, sehingga kami dapat dipulihkan oleh kuasa Tuhan dari hari ke hari. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, di mana kami ada di dalamnya. Engkau telah memerintahkan kami untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana Engkau akan membuang kami.
Kami ada di dalamnya Tuhan, itulah sebabnya kami terbeban untuk mendoakan bangsa ini. Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan, dari krisis kesehatan, dari krisis ekonomi, dari krisis politik. Biarlah Tuhan yang bercampur tangan, berkati para pimpinan kami, pimpinan yang tertinggi sampai pada pimpinan yang terendah. Biarlah Engkau menolong mereka, sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami, inilah permohonan kami, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, selesai sudah acara perayaan Paskah kita pada hari ini. Semoga perayaan Paskah hari ini bisa memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tertindas terkekang oleh masalah, saat prahara membangkitkan amarah, pilihan di hadapan bingung ku rasakan. Pada kasih-Mu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah, berserah padanya hanya satu cara. Ku kecapi lalu ku resapi, kasih-Nya membara begitu berapi.